Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, hasil pemilihan umum (Pemilu 2024) yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut.
Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya. Dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saya PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%.
Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan
dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari
karena memang quick count sendiri itu menggunakan metode ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara kayak gitu karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai seperti rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak.
Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.
Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu
itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano, dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah, dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilunya cacat, ya cacat semua. Nilai seperti itu, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen.
Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus
suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini
ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat ya cacat semua. Nilai seperti itu rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya,
Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count.
Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metode ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat.
nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU
harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut.
Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi, dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota, yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano, dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah, dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan
pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama,
Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU.
Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggelembungan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saya PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa
berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama,
Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU.
Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggelembungan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan oleh polisi? Jadi jangan sampai
peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan, lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh
PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal.
KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan
kejadian-kejadian serupa yang belum ketahui. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU.
Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan.
Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama,
Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan, serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU.
Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa
akan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data.
Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU.
Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saya PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai
peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh
PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini seluruh rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan.
kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU.
Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saya PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan.
Kenapa malu-malukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan? Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret
menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian,
dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan.
kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU.
Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan.
kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian sirekap KPU.
Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.
Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan.
mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret
menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian,
dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi.
Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, yang cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.100.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk
di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240,
dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau
agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, bukan dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya,
Suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data dari atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu.
Masyarakat itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.100.000
493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data dari atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu.
tidak ada kejahatan yang berani dengan transparan. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, bukan dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku, tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya,
Suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu.
oleh karena itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa-apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.100.000
suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat ini dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh
jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa-apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari
530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024,
pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan.
Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu, saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, mau dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.814
suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com,
perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs real count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu.
Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu,
3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia.
Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs real count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs real count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan.
Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir.
Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut.
Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab
menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, bukan dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan oleh jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, saya juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjalanan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS, dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS, dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggelembungan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, bukan dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan oleh jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data dari atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suara mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari minus 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS, dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Nah, memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13%, dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya saya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilunya cacat, ya cacat semua. Nila sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS, dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggelembungan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya supaya mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Karena memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang belum diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilunya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya dugaan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam, di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya tunjangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI. Iya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan dan dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang ini. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan, kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.1.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, menegaskan, hasil pemilihan umum, pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU. Hal ini disampaikan anggota KPU Ri Idam Holik merespons lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh warganet.
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut, kata Idam di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Ia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi, kata dia. Idam pun tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Diberitakan tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari - 2 Maret tahun 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi